Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Jeffrey dapat menyapa Anda semua dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Nah, seperti biasa pemirsa, dalam 1 jam ke depan kami akan menemani kebersamaan seluruh pemirsa TVRI Jambi dan akan memberikan edukasi kepada seluruh pemirsa mengenai kesehatan. Nah, spesial di hari ini kita ditemani narasumber kita, yakni Dr. Dewi Lastiasari, dokter spesialis penyakit kulit kelamin. Assalamualaikum dokter, selamat siang. Waalaikumsalam Mas, selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Sehat baik, ya dokter sehat. ya. Terima kasih udah hadir ke TVRI Jambi. Nah, kita hari ini bersama dokter spesialis penyakit kulit nih pemirsa ya. Nah, yang ingin kita bahas dalam 1 jam ke depan adalah waspadai penyakit kulit skabies. Nah, jadi dalam 1 jam depan kita bersama Dokter Dewi nih, kita akan ngomongin tentang skabies. Nah, buat pemirsa di rumah yang mau bergabung boleh langsung saja di line telepon bergabung bersama Dokter Dewi yang ada keluhan-keluhan atau bisa berbicara pengalaman langsung ya, pernah kejadian ya dokter ya, atau ada keluarga, anak, kerabat, ponakan semuanya langsung aja tanyain. Baik itu tentang skabies ataupun juga penyakit kulit lainnya. Boleh langsung aja berinteraksi bersama TVRI Jambi. Nah, sebelum kita ngomong panjang lebar, kita pengen tahu dulu dokter, skabies itu sebenarnya apa nih? Sebelum kita harus mewaspadainya. Boleh dijelaskan dulu. Skabies biasanya kadang-kadang ada yang bilang gatal agogo. Gatel agogo. Ada yang bilang gudikan, iya. atau budukan. Nah, itu biasanya seperti itu. Jadi apa sih skabies ini? Ya, skabies itu yang pasti penyakit kulit yang disebabkan karena investasi atau masuknya ya sejenis tungau. Nama tungaunya itu Sarcoptes scabiei yang varian humanis, itu varian pada manusia, seperti itu sih. Yang pasti gejalanya memang terutama gatal pada malam hari. Wah, gatel. Gatelnya nih terutama malam hari. Tingkat kegatelannya berat nggak ini dok kira-kira? Lumayan, kadang-kadang ya bisa juga sampai pasiennya ya mengganggu tidur seperti itu. Jadi mungkin pada siang hari gatalnya tidak terasa, tidak begitu terasa. Nah, pada malam hari memang lebih meningkat ya, karena memang aktivitas si tungaunya sendiri memang pada malam hari. Oke, kalau kita boleh spesifik dokter, tadi dokter mengatakan tungau ya. Ini hewan kah, bakteri kah, atau gimana dok? Tungau, jadi seperti kutu. Kecil banget dong berarti. Kecil banget, masih mempunyai kaki 4 pasang seperti itu memang, tapi ukurannya memang kecil banget. Kecil banget, dia persis sekecil kutu gitu ya. Kutu kan kecil kalau banget ya, susah. kutu mungkin masih bisa dilihat ya, ini ya lebih kecil lagi sih. Lebih kecil lagi pemirsa. Ya. Nah, itu tungau ya, kita sebutnya tungau. Nah, kalau boleh ini lebih detail lagi dokter. Tadi kan gatel ya. Ini bagian tubuh mana aja nih yang biasanya dia serang nih untuk si tungaunya tadi? Kalau gatelnya yang bagian tubuh mana aja, memang semua bagian tubuh memang bisa terserang. Bisa ya kan? terserang pemirsa. Tapi memang biasanya yang paling besar memang bagian-bagian yang lebih tipis gitu, seperti pergelangan tangan. Di sini. Sekitar puser, bokong gitu. Tapi juga ketiak juga bisa gitu, seperti itu. Tapi memang bisa sebenarnya sela-sela jari tangan, jari kaki, tapi semua juga, dok, tapi memang semuanya bisa gitu. Tapi memang biasanya di daerah-daerah itu sih, bagian kulit yang lebih tipis, bagian kulit yang lebih lembab, seperti itu. Oke, baik. Kalau ngomongin lembab ya memang kita kan mandi ya. Terus berkeringat ya dokter ya. Tapi kalau ini dari secara pengertian yang sudah dokter jelaskan tadi, ini ya amit-amit saya belum pernah sih ngerasain ya dok ya. Cuman ya, kalau tingkat gatalnya tadi ya dokter nyampaikan bahwasanya ini memang gatal banget, dan apalagi pada malam hari itu meningkat sekali gitu. Nah, ketika tungau itu masuk, boleh diceritain sedikit dong dok. Ini dia bersarang di tubuh kita ya, di sekitaran dia, di kulit kita maksudnya. Itu tidak bisa pergi kah? Atau dia memang bersarang di tempat-tempat yang lembab seperti yang dokter jelaskan tadi? Dia lebih cepat menyerang di tempat lembab dan juga
kulit yang tipis. Iya, Seperti apa, Dok? jadi sebenarnya kalau ditanyain perjalanan tungaunya sendiri berarti memang ada siklusnya. Jadi memang dia dari telur, larva, nimfa sampai dewasa gitu. Setelah si tungau dewasanya nih biasanya kan kopulasi kawin ya. Terus si tungau yang jantan tuh biasanya mati. Nah, tinggallah yang betina nih yang ada di nanti dia yang narok telur-telurnya itu di bawah kulit, di lapisan kulit. Nanti telurnya ini sekian hari nanti berubah jadi larva, nimfa, baru dewasa, nanti baru keluar gitu sih. Nanti baru dia bentuk-bentuk terowongan. Dan itu ada di tubuh kita, di kulit kita. Ada di kulit kita. Kadang-kadang kalau dicari sih nampak nggak, Dok? pakai teknik tertentu ya kan. Dapat ya. Kadang ada yang terlihat walaupun kadang-kadang susah sih. Biasanya sih yang karena dia membentuk terowongan ya. Tadi yang di kulit lapisan-lapisan tipis itu kadang-kadang kita carinya kita cari juga terowongannya. Kita lihat benar nggak ada terowongannya apa enggak gitu. Buat dia jalan itu. Jadi secara kasat mata dia nggak nampak? Kalau sekilas nggak nampak. Nggak nampak, Bang. Harus dilihat banget gitu ya? Dilihat, kita curigai nih di tempat tertentu kan. Biasanya kita curigain, oh ini sarangnya, tempatnya si tungau dewasanya. Nah di situ biasanya teknik kita ambil gitu, nanti kita lihat juga ada yang kita lihat di bawah mikroskop, baru nanti itu yang terlihat. Oke, itu pemirsa ya, udah kebayang ya pokoknya skabies itu seperti apa yang sudah dijelaskan Dokter Dewi tadi, dan ini penyakit gatal. Iya, penyakit gatal ini ambigu nih nanti. Penyakit kulit penyakit kulit yang menyebabkan gatal. Salah satunya. Ya, jadi ambigu nih kalau penyakit gatal nih, apa nih yang gatal nih ya gitu. Jadi buat pemirsa di rumah, kami terus mengajak nih buat yang di rumah mau berinteraksi bersama kami, langsung konsultasi bersama Dokter Dewi. Ini kapan lagi ya? Langsung ngobrol sama dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin, dan kali ini kita khusus nih buat ngomongin skabies. Jadi langsung saja di 0741666385 atau di 081174333133 langsung ngobrol bersama Dokter Dewi. Tapi kalau mau datang ke prakteknya boleh, nanti kita spill ya dokter ya. Ngomongin skabies pengertiannya sudah, dan perjalanan si tungaunya ini ya, hewan ya dok ya, tungau ini tadi sudah dijelaskan ya siklusnya. Nah kalau boleh tahu dokter, ini bagaimana ini proses penularannya? Ini kan penyakit ini kalau saya dengar di masyarakat ini sangat-sangat menular, dan boleh nanti lanjut dijelaskan, ini identik ya, ini kita bukan menyudutkan suatu tempat pendidikan yang tapi di luar sana, ini mungkin ada Dokter Dewi nih ya, boleh ditepis nanti isu yang salah di luar sana. Ini identik dengan tempat-tempat yang sekolah pendidikan anak yang ada asramanya, ya sekolah-sekolah umum yang berasrama, ataupun juga sekolah-sekolah agama seperti pesantren yang tentunya ya asrama juga. Nah ini gimana dokter, boleh tidak kita jelaskan? Baik, sebelumnya kita jelasin, kita angkat dulu. Oke. Penelpon, halo, selamat siang. Halo. Selamat siang juga Mas Jepri. Baik, Pak Yudi apa kabar? Alhamdulillah Mas Jepri. Oke, kita ngomongin skabies Pak Yudi. Iya, langsung nih. Kita sehat semuanya. Amin. Langsung saja Pak Yudi, boleh berkonsultasi bersama Dokter Dewi. Terima kasih Mas Jepri atas waktunya Mas Jepri. Ya, Ibu Dokter Dewi, spesialis penyakit kulit yang saya hormati, yang berada di studio TVRI yang saya hormati. Memang saya inginkan ada sedikit kasus bagi diri saya sendiri ya. Jadi yang kedua saya ingin tanyakan ke Ibu. Yang pertama, tepat di tanggal 5 Juni kemarin, saya sudah genap umur saya 64 tahun, Bu Dewi. Wah, masih muda Pak Yudi. Ya, masih muda, 46 bisa dibalik. Iya. Jadi artinya saya 2 tahun yang lalu sampai hari ini mengidap penyakit gatal, Bu, yang berada di punggung saja. Iya. Ya, di punggung. Jadi dia tuh kayak kita berenang, hilang timbul, nyelam timbul. Iya. Hilang timbul, Bu.
Iya, hilang Nah, timbul. saya kan punya BPJS nih, Bu Dewi. Jadi saya coba berobat terus 2 bulan sekali. Ya, karena standar obatnya yang jadi pertanyaan, apakah di umur saya ini, apakah memang saya sudah ditakdirkan penyakit gatal di punggung itu, Iya. atau memang obatnya itu tidak mantap gitu. Iya, tidak Kayak paten Jambi gitu Pak mantap Yudi. gitu ya. Iya. Jadi atau memang merek obat yang lebih bagus menurut saya. Iya, iya. Standar BPJS itu kan kalau mahal sedikit nggak dikaper. Iya, iya, iya. Betul umur saya udah 64, mungkin jamurnya udah banyak. jadi saya ini yang ingin saya sampaikan ke Ibu, mudah-mudahan juga persoalan saya ini bisa juga terjadi pada orang lain dan bisa diedukasi. Iya. Dan yang kedua tentu persoalan gatal-menggatal ini ya tentu perlulah ya Ibu berikan edukasi kepada masyarakat baik yang Siap, Pak Yudi. anak-anak, remaja maupun sudah tua. Baik. Apa kira-kira upaya pencegahannya, apakah kira-kira obat yang paling mantap untuk itu, saya rasa demikian. Saya rasa demikian, Bu. Siap. Kasus yang saya Pak Yudi, miliki, terima kasih. Dan ini bisa dijawab dengan mantap juga. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi di Telanai. Iya. Agak ambigu juga nih Pak Yudi nih kalau penyakit gatal. Gatal di tubuh boleh. Asal jangan kelakuan kata orang tua zaman sekarang ya. Baik Pak Yudi, terima kasih sudah bergabung ya. Baik, ini kita belum sempat singgung tadi memang rentang usia. Kita baru mau masuk ke skabies ini biasa menyerang ke sekolah-sekolah atau tempat-tempat pendidikan yang dia berasrama dokter. Nah, tapi Pak Yudi udah duluan, tapi tetap kita jawab ini bagaimana nih. Langsung saja. Tadi ya selamat siang Pak Yudi ya. Tadi saya dengar gatal di punggung gitu ya Mas ya. Di punggung. Dengan usia Bapak yang 64 tahun. Nah, kalau gatal di punggung itu ya ya sebaiknya memang diperiksakan, tapi kemungkinannya kalau bolak hilang timbul tadi kata si Bapak ya, banyak faktor nih gitu yang bikin gatal-gatal itu sendiri. Makanya tadi saya bilang ya memang sebaiknya memang diperiksakan gitu kan. Kalau mungkin tadi sudah ke Vaskes pertama dokter. Mungkin bisa minta rujukan ke vaskes yang lebih ke atasnya lagi yang sudah ada dokter spesialis kulitnya. Kalau vaskes pertama memang biasanya belum ada ya dokter. Belum kalau ada buat dokter spesialis hanya dokter umum gitu ya. Iya. Dan kemungkinan memang dengan usia Bapak yang 64 ini banyak faktor juga tadi. Ya kan, apakah memang gatalnya ini ada penyakit tertentu ya kan, seperti jamur dan yang lain-lainnya. Karena kan kita lihat juga nih bentukan gatalnya seperti apa. Nah, yang kemudian kedua juga bisa aja dari faktor usianya nih. Gatal-gatalnya memang disebabkan karena usia yang sudah lanjut ini. Atau memang ada gatal yang disebabkan karena penyakit dari dalam seperti gula darah seperti itu juga benar, bisa benar, menyebabkan faktor gatal pengaruh juga ya, jadi mungkin kalau saya bilang ya untuk pastinya kalau bisa nih Pak Yudi minta ke vaskes yang lebih atas lagi, yang ada dokter spesialis ya, biar diperiksakan bener nggak nih, apakah jamur atau bukan, atau karena faktor usia atau faktor yang lainnya. Baik, itu dulu ya dokter ya, itu Pak Yudi ya. Kalau buat edukasinya nanti akan kita lanjutkan, kita break dulu dokter. Oh, boleh. Pemirsa tetap bersama program Hidup Sehat, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Dan buat pemirsa yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Di siang hari ini kita membahas tentang waspadai penyakit kulit skabies. Nah, jadi di segmen pertama tadi udah dijelaskan sama Dokter Dewi, dokter spesialis kulit kelamin. Hari ini kita membahas penyakit kulit skabies pemirsa. Dan tadi sudah dijelaskan soal pengertiannya, dan ternyata ini penyakit kulit ya, gatal ya dokter ya. Gatal bukan kegatelan ya, nanti ambigu nih. Jadi penyakit gatal memang dia menyerang kulit-kulit yang tipis, kulit-kulit yang lembab. Nah, tadi boleh dilanjutkan dokter sedikit. Kalau tadi penelpon kita sempat maksud pemirsa Pak Yudi ya dokter ya, usianya 64.
Tapi mungkin apakah bisa kita klasifikasikan ini penyakit skabies atau tidak? Ini belum ya, mungkin bisa di vaskes yang lebih lengkap lagi bersama dokter spesialis ya. Iya. Jadi jangan lelah untuk berikhtiar buat Pak Yudi. Jadi langsung boleh mau langsung ke dokter Dewi juga boleh ya dokter ya. Boleh. Kemana nih yang dekat nih? Kalau Pak Yudi di Telanai, yang dekat kemana nih? Yang dekat ya ke ke Kemayang. Kemayang ya. Kemayang ya. Langsung tuh gede tulisannya klinik dokter Dewi. Jadi langsung aja ya. Deket ya dok ya. Telanai Mayang deket ya pemirsa ya. Jadi langsung aja ya Pak Yudi ataupun pemirsa-pemirsa yang lain yang punya keluhan langsung saja. Nah baik dokter. Boleh dong dulu dikasih tahu nih ya lanjutan dari pertanyaan Pak Yudi. Pak Yudi 64. Sebenarnya skabies ini bisa menyerang ke umur berapa aja sih dokter? Semua umur mas. Semua usia pemirsa ternyata ya. Dari balita, dari anak-anak sampai ke usia lanjut pun juga bisa. Bisa ya. Oh ternyata bisa semuanya, tidak ada menutup kemungkinan. Nggak oh saya ada, udah dari tua. bayi, Iya, saya bayi udah bisa. tua, nggak bakal lagi kena skabies. Tidak juga. Nggak juga. Oh atau saya masih bayi, nggak mungkin dong kena. Nggak juga. Semuanya bisa. Bisa. Namanya juga penyakit kulit ya, gatel. Nah itu tadi. Nah sebelum Pak Yudi nelpon tadi, dokter saya sempat bertanya nih, sebenarnya ini penyakit yang identik sekali nih di tempat-tempat yang berasrama ya, ataupun ada asramanya nih, sekolah tempat-tempat pendidikan. Nah di luar sana nih, yang jeleknya bukan penyakitnya, tapi tempat pendidikannya yang jelek nih. Wah nggak usah lah masukin anak ke tempat pendidikan yang itu, nanti kena penyakit kulit. Nah ini mungkin bisa diluruskan dokter. Iya sebenarnya bukan tempat pendidikannya ya mas ya, nggak semua juga yang berasrama, yang sekolah di asrama, pasti nanti kena skabies, enggak juga gitu kan. Memang biasanya memang dia skabies ini kan sangat menular nih, ya kan. Dan memang biasanya memang sebagian besar tuh tempat yang beramai-ramai. Memang bisa asrama, panti-panti penitipan gitu. Seperti itu. Atau yang sering kumpul rame-rame itu kan juga bisa gitu. Nah, yang kumpul rame-rame kan tidak satu tempat tidur ya dokter ya? Atau tidak satu ruangan tempat tidur yang misalnya kalau di tempat pendidikan misalnya satu kamar nih isi 10 orang. Nah, kalau kata dokter tadi kan yang hanya kumpul bisa kena juga. Bisa mas, gitu. Itu pemirsa yang harus digarisbawahi ya dok ya. Jadi tidak hanya di tempat-tempat yang kita ketemu terus 24 jam, pendidikan yang berasrama, tidak hanya itu, tapi yang hanya sekedar kumpul. Iya, atau jumpa sebentar gitu, bisa juga gitu. Oh ada keluarga yang berkunjung gitu kan, keluarga berkunjung ke rumah kita nih gitu kan. Atau kita berkunjung ke rumah keluarga, nah itu juga bisa aja tertular gitu. Karena kan penularannya nih ada yang langsung ataupun yang tidak langsung. Nah, itu sebelum kita lanjutin sekali lagi saya ingatin pemirsa ya. Jadi tidak menutup kemungkinan di mana saja bisa. Nah, kita mau dengerin nih dokter, gimana nih? Ada dua ya, secara langsung dan tidak langsung. Nah, kalau langsung gimana dokter? Kalau langsung tuh misalnya mesti berjabat tangan. Salaman ya. Tapi di telapak tangannya nggak ada dok. Nggak terlihat tadi. Iya, itu benar tuh. Kan mulai, makanya gejalanya kan mulai dari yang bintik-bintik halus sampai mungkin yang parah, sampai yang bernanah misalnya gitu. Nah kalau dia masih mungkin awal nggak sampai infeksi, nggak sampai bernanah, mungkin ya nggak terlihat kan gitu sih. Jadi jabat tangan, salaman, pelukan. Nah, terus juga maaf nih, kita kadang-kadang kita bilang juga penyakit menular seksual masuk ke situ karena juga dapat menularkan atau tertular melalui hubungan seksual gitu. Oke, itu yang secara langsung. Kalau yang secara tidak langsungnya gimana, dok? Secara tidak langsung nih pakai ya itu tadi, misalnya tidur di tempat tidur yang sama atau golek-golek misalnya kalau di asrama. Golek di kasur teman gitu ya. Nah misalnya sofa gitu bisa juga nih habis didudukin sama yang skabies. Pasien gitu. Skabies nih, kita bisa, dudukin setelah itu. Iya, handuk seperti itu. Yang contoh-contohnya yang tidak langsung seperti itu. Nah, apakah si tungau itu memang menempel pada tempat-tempat yang sudah dipegang oleh pasien skabies atau gimana dokter? Jadi memang si tungau itu lepas dari tubuh kita, misalnya terlepas di luar badan kita itu memang masih bisa bertahan itu sekitar 24 sampai 36 jam. Wow, lama dong dok. Iya, gitu. Masih bisa hidup. Masih bisa hidup. Jadi memang dia tuh berpindah tempat juga ya. Misalnya kita duduk nih ya di sofa, tangan kita nempel nih.
tungaunya lagi sialnya lagi ada tungau. sial. Aduh. Bekas tungaunya ada di situ. Ada di situ, gitu masuk kan. dan Iya. akhirnya nempel kepada orang yang tidak kena skabies, akhirnya kena skabies. Iya benar Mas. 36 jam loh pemirsa, Iya, lama bisa dong ya. 24 jam sampai. Dan kalau dokter mengatakan tadi tungau yang laki-lakinya dia meninggal, yang perempuannya dia berkembang biak, yang akan membuat terowongan-terowongan dan juga taruh telurnya telur, ditaruh situ semua. Nah, ini bertahannya berapa lama kalau kita bicara siklus gatalnya nih dok? Mulai dari dia terkena sampai dia selesai. Nah gimana? Sampai dia dewasa. Iya, gitu sampai ya. dia dewasa. Dari dia naruh telurnya Iya. gitu ya, telurnya jadi nimfa itu kurang lebih bisa 12 sampai 14 hari, 2 minggu pas. 2 minggu. Ini Itu proses sampai penyebarannya? Bukan, dari dia telur sampai dewasa. Oh, dari telur sampai dewasa itu 12, Iya, 12 minggu? sampai 12 hari. Oh, 12 hari. sampai 14 hari, jadi 2 minggu. 2 minggu ya, 2 minggu. Itu perkembangan biaknya aja ya? Iya. Kalau proses mulai dari ruam ya, mungkin ada dia mulai, kalau gejala awalnya gimana dok ini? Ruam kah atau gimana? Iya, jadi biasanya memang gejalanya, nah kalau gejalanya itu memang biasanya itu harus minimal tuh ada 2 gejala gitu. Oke. Dari 4 yang biasa kita tanyain atau yang kita periksa gitu. Ya, biasanya memang pertama yaitu tadi malam hari gatal pada malam hari terutama. Kayak gatal itu apa ya, meningkat gitu. Oke, kalau kita bisa ceritakan nih sama pemirsa, ini ada di kulit kita nih gambarannya seperti apa sih dok? Kalau kita digigit nyamuk, gatal atau digigit semut kan tahu nih ya, bentol gitu. Nah kalau skabies itu gimana nih dokter? Beda atau tidak? Bentukannya Bentukannya itu bermacam-macam. Iya. Ya, mulai dari bintik-bintik halus gitu ya. Kayak bayi yang keringat malam gitu? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Tapi mungkin enggak ada, kalau keringat malam mungkin kita identiknya dengan Bintik- merah ya. Iya, merah, ruam merah gitu dokter. Dia Kalau skabies gimana? bisa aja nggak merah gitu, tapi sewarna kulit aja. Oh, sewarna kulit tapi bentol-bentol gitu? Bintik-bintik halus gitu iya, kan. iya. Tempatnya tadi lah, tempat yang Iya, biasa muncul kulit itu tadi. tipis dan lembab. Hangat gitu kan. Terus nanti bisa aja makin gede sampai bernanah gitu. Iya, Kalau dia pernah infeksi gitu. Pernah sih lihat yang bernanah itu sampai bernanah. Itu Sampai bernanah. kalau infeksi. Iya. Gitu. Biasanya rata-rata gimana dok? Infeksi nggak nih? Ada yang campuran, makanya ada yang tadi saya bilang kayak bintik-bintik sewarna kulit aja, halus gitu kan, beruntusan gitu. Iya, ya, iya, kalau kita beruntusan. bilang. Iya. Gitu bahasa ininya, beruntusan seperti itu. Ya kadang-kadang ada campuran yang bernanahnya tidak begitu banyak. Ada juga mungkin yang lebih parah ya, nanahnya lebih dominan seperti itu, lebih banyak lagi bisa seperti itu. Bisa dibayangin ya? Gatal banget tuh dok pasti dok. Gatal, biasanya itu lemas. Kalau kita tanyakan tuh, oh dia skabies, oh yang pasti gatal, terutama pada malam hari. Iya. Kedua dia biasanya ya itu tadi balik menyerang kelompok gitu. Iya, Menyerang kelompoknya itu balik lagi bukan hanya institusi pendidikan tertentu aja Iya, gitu. iya, iya. Kadang-kadang keluarga kita tanyakan juga, ada nggak adiknya, ada nggak orang tuanya kena juga. Cross check dulu nih ke belakang nih, Iya. siapa nih yang pernah kena duluan gitu dok ya? Atau ada keluarga, pokoknya biasanya ada tuh kelompoknya gitu Baik, ya. baik. Terus biasanya, nah kalau kita periksakan tadi dengan teknik tertentu ya itulah kadang terlihat terowongannya gitu kan. Atau kalau kita periksa lagi, kita ambil lagi mungkin tungaunya pun terlihat. Gitu. Baik. Kita break dulu, dokter. Oke. Kita lanjutkan kembali nanti. Pemirsa tetap bersama program Hidup Sehat. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat dan kita masih ditemani dengan Dr. Dewi, dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin. Hari ini kita ngomongin penyakit kulitnya dulu nih, skabies pemirsa. Tadi udah kita obrolin ya, dan mudah-mudahan obrolan kita bersama Dr. Dewi ini menjadi edukasi juga buat pemirsa di rumah tentang skabies dan ternyata gatel banget. Kalau digambarin ya dok ya, itu gatel banget dia. Bahannya bentol-bentol kecil ya, sampai bernanah. Nah, bernanah ini kan tadi dokter nyampaikan bahwasanya infeksi nih. Infeksi. Nah, sebenarnya apa nih yang penyebab gatel ini yang hanya bentol-bentol kecil ya, tapi itu gatel. Terus kok bisa dia
Infeksi ini gimana nih? Karena apa, Dok? Yang pasti ya mungkin ada infeksi dari luar juga gitu kan. Jadi misalnya kan gatal nih, ya kan contohnya. Terus kan kita garuk gitu, apalagi mungkin anak-anak kecil memang yang biasanya terjadi infeksi sekunder itu garuk, ya mungkin tangannya kotor, kukunya kotor. Nah terjadilah infeksi sekunder dari situ, infeksi bakterinya juga dari situ. Jadi double. Jadi double. Sudah kena tungau, kena bakteri juga. Kena bakteri lagi dari tangan kita yang kotor. Jadi kalau dari dokter nih, jangan digaruk. Nah, atau gimana? Sebisa mungkin ya jangan digaruk. Tapi kata pemirsa di rumah nih dokter, aduh ya ampun dokter gimana gigit nyamuk aja lo kita garuk, gigit semut ya kita garuk karena gatel. Apalagi skabies yang bisa menyerang bintik-bintik itu banyak banget, ruam-ruamnya itu banyak banget dan bisa menjalar sampai ke mana-mana aja nih kan. Kebayang nggak pemirsa ya? Gimana tuh? Gimana siapa? Pertanyaannya siapa dok yang bisa nahan gitu? Gatalnya seperti itu dokter. Gimana nih? Ya makanya Mas biasanya kan juga di pengobatannya juga ada kita berikan anti gatalnya gitu ya kan. Biar ya setidaknya ada mengurangin. Dan ya kita sebisa mungkin kita anjurkan memang tidak digaruk. Karena kan makin digaruk memang siklusnya memang makin gatal kan. Nah itu yang harus menjadi garis bawahi loh pemirsa di rumah ya dokter ya. Berarti kalau sudah ada muncul ya ciri-ciri yang dokter sampaikan tadi ya, ruam-ruamnya tempat-tempat lembab ya seperti di pusar, di ketiak atau di tempat-tempat tipis lembab ya, itu jadi langsung ke dokter, jangan dibiarkan. Karena kita nggak akan mampu buat menahannya ya dokter ya. Nah, terapinya bakal dikasih obat-obatan untuk penahan rasa gatal itu sendiri tadi, atau gimana dokter? Iya, apa aja? Yang pasti sih karena penyebabnya tungau, ya kan, yang pasti kita berikan anti tungaunya. Gitu. Anti tungaunya. Itu yang paling penting sih Mas, gitu. Mungkin kalau anti gatalnya tadi untuk menambah pengobatan yang gejala-gejala gatalnya itu sih, gitu. Yang pasti kita berikan pengobatan khusus anti tungaunya dan kita obatin keluarga, misalnya dia kenanya satu orang dalam keluarga itu semuanya kita obatin. Kalau misalnya dia tertular dari temen nih gitu atau teman sekolah ya, nah atau tadi institusi mana kita sarankan teman-teman yang lain pun juga tetap diobatin. Gitu. Harus diobatin semuanya, jangan hanya si satu pasien aja nih yang berobat, tapi pasien lain enggak. Nanti penyakitnya bakal muter-muter semua benar, itu, dokter, Mas. Yang ini pasien yang berobat sembuh, tapi balik lagi sekolah lagi atau ketemu lagi temennya, ketemu lagi keluarganya, ya kena lagi, nggak bakal selesai masalahnya. Nggak bakal selesai masalahnya dok. Akhirnya bakal kena semuanya dan menderita gatal semuanya, dan itu yang membuat banyak ya kendala dalam kegiatan kita jadi terkendala dokter ya. Nah sebenarnya apa-apa aja nih dok yang harus dilakukan si pasien selain ini ke dokter udah apa nih yang harus dihindari nih buat si pasien skabies ini sendiri dokter? Iya. Agar segera tuntas nih. Iya. Selain pengobatan tadi ya. Jadi kita anjurkan misalnya nih di rumah nih sofa dijemur atau di vakum, ada karpet di vakum, spray tempat tidur, kasur dijemur seperti itu sih, kena panas matahari atau baju-baju bisa direndam dengan air panas seperti itu di atas 50 derajat gitu. Atau kalau enggak biasanya tuh bisa juga kita sarankan untuk dimasukin kantong, diikat. Nah itu biasanya memang butuh rada lama ya Mas, mungkin 3 hari, selama 3 hari gitu biar tungaunya mati. Gitu. Cara itu bisa misalnya baju yang baju kita nih masukin kantong gede terus diikat sampai 3-4 hari. 3 hari iya minimal gitu. Biar si tungaunya itu mati gitu. Itu ya semuanya dibersih-bersih sih gitu. Dan yang pasti anggota keluarga diobatin semua. Teman-teman sekitar misalnya di sekolahan kita anjurkan untuk diobatin juga. Harus berobat ya dokter ya. Nah kalau tadi dokter sampaikan bahwasanya ini perkembangan biaknya ke sekitar
2 minggu. 2 mingguan, 14 hari dokter ya. Nah kalau mulai si pasien ini mulai masuk ya, tungau itu ke tubuh si pasien sampai dia ngerasakan gatel itu di hari keberapa dok? Atau dia langsung ketika tungau itu masuk ke dalam tubuh kita ya, itu kita langsung gatel atau gimana dok? Bisa sampai 2 minggu itu. Ah bisa ya. Kalau pengobatannya sampai tuntas nih berapa hari dokter? Pengobatannya itu sebenarnya macam-macam ya mas ya, pilihannya gitu kan. Ada yang dipakai setiap hari selama 3 hari gitu. Tapi memang yang paling aman sekarang yang banyak kita gunakan memang pengobatan yang seminggu sekali gitu. Pengobatan seminggu sekali ya? Iya, dipakainya 1 minggu sekali gitu. Dan harus dioleskan ke seluruh badan ya kan. Seluruh badan yang kena saja atau yang seluruh tidak? badan. Jadi kayak pakai hand body gitu. Wow, kayak pakai lotion gitu iya, dong jadinya. Jadi yang nggak terkena pun tetap harus diolesin gitu kan. Nah nanti tapi itu pemakaiannya seminggu sekali selama 3 kali. Sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali ya. Itu sekarang memang pilihannya kan macam-macam nih, yang harus efektif pada semua stadium tadi kan, telur, nimfa, larva sama dewasanya. Terus yang memang yang tidak tidak toksik gitu ya. Nah, tidak nakal. Iya, jadi pilihan jadi yang memang yang banyak kita gunakan sekarang yang lebih aman itu sih. Gitu yang pemakaiannya seminggu sekali sebanyak 3 kali. Berarti 3 minggu. 3 minggu ya pengobatannya dokter ya. Seminggu sekali, nanti minggu depan lagi baru diolesin seluruh tubuh. Habis itu minggu depan lagi. Dan ini gimana dokter? Selama dokter melakukan terapi sama pasien nih efektif kah atau gimana? Alhamdulillah efektif mas. Pakainya kan malam hari gitu. Udah itu sebisa mungkin tidak dibasahkan lagi gitu. Baru boleh mandi keesokan harinya. Besok paginya. Gitu. Alhamdulillah efektif. Gitu. Efektif dok ya. Tapi ya itulah dengan saran ya keluarga dan teman-teman yang lainnya harus juga diobatin. Gitu. Kalau tidak diobatin hanya si pasien aja nih satu yang berobat. Nah, tapi nanti, yang lain tidak gimana? Nah biasanya sih nanti berapa bulan tuh balik lagi gitu kan. Pas kita tanyain memang benar masih ada temennya yang belum sembuh seperti itu. Jadi tetap bakal ngulang lagi ngulang lagi. Tapi kalau boleh berikan edukasi dokter buat pemirsa di rumah. Ini kan terkadang kita nggak bisa nih mengejat seseorang, hidupnya nih nggak bersih nih, makanya bisa ngeluarin skabies gitu ya. Tapi banyak skabies pada orang bersih banyak. Nah, itu maksud saya tuh dokter. Sebenarnya gimana nih dokter skabies ini? Dia hanya menyerang tempat-tempat yang seperti tubuh kita tadi kan dokter bilang menyampaikan bahwasanya kulit-kulit yang sedikit lembab, tipis, hangat. Iya, hangat. Nah, sebenarnya ini nggak bisa juga kita ngejudge. Nah orang itu jorok tuh, makanya kena skabies. Atau suatu tempat itu jorok tuh, kita nggak boleh ke sana, jadi nanti kena skabies. Nah sebenarnya tadi dokter udah langsung jawab nih. Sebenarnya banyak orang bersih yang kena juga skabies. Iya. Ini gimana dok? Iya, memang tingkat lebih tingginya memang pada yang padat penduduknya, higien yang jelek memang seperti itu. Tetapi memang sering juga dijumpain pada orang-orang yang bersih atau anak-anak yang bersih. Cuman ya itulah karena memang faktor penularannya ini mas yang karena yang tadi daerah kelompok yang beramai-ramai seperti itu sih, itu gampang penularannya seperti itu sih. Jadi nggak bisa juga kita katakan orang bersih itu bakal nggak kena skabies ya? Pasti bisa kena ya, iya. Bisa saja bisa ya? kena, bisa gitu. Kena ya, karena tingkat penularannya yang tinggi. Iya. Kalau boleh dipersenin berapa persen sih dok tingkat penularannya? Kalau penularannya memang kalau di daerah-daerah berkembang itu sampai 25% ya terjadi kasus skabies. Tinggi dong dok ya. Iya. Ini nggak bisa nih kita mengklasifikasikan ini kalau kita punya antibodi yang tinggi gitu-gitu, nggak bisa nih kayak virus gitu dokter, nggak bisa ya? Nggak bisa sih, makanya mungkin sarannya mungkin ya itulah kita juga dokter kulit pun juga sekarang lagi memberantas nih, gitu lah juga jadi program kita nih untuk setiap daerah itu program kita juga salah satunya memberantas si skabies ini. Kalau mungkin tadi apa mas daya tubuh? Iya, antibodi kita nih, imunitas kita nih sebenarnya kuat nih.
Kan kalau virus kan gitu iya, ya. Kalau iya, kita kan, teman lagi flu, biasalah saya sehat kok, aman lah gitu kan. Nggak kena santai aja. Tapi kalau skabies itu gimana di kasus skabies? Enggak juga, mungkin ya itulah mungkin dengan jarak kita sih. Iya. Jarak gitu, mungkin jaga jarak aja seperti itu ya. Jaga jarak ya. Ya sebisa mungkin ya jangan jangan dekat. Jangan dekat seperti itu. Jangan, kalau ngobrol jauhan aja. Agak jaga jarak. Itu lebih baik ya dok ya, daripada kita mengobatinya nanti ya. Iya. Baik, itu pemirsa ya. Jadi kami masih mengajak pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon bersama TVRI Jambi. Kita langsung saja buat yang bergabung, kita ngobrol langsung bersama Dr. Dewi, spesialis penyakit kulit. Kita ngomongin tentang skabies atau ada penyakit kulit lainnya yang pengen disampaikan bersama Dr. Dewi, boleh saja langsung bergabung berinteraktif bersama studio TVRI Jambi. Jadi jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu. Mungkin ada di belakang Pak Yudi tadi, atau Pak Yudi masih penasaran, dok ini obat saya kan tadi udah ke paskes pertama, ini gimana dok? Kalau nggak puas interaktif langsung datang aja ya Pak Yudi ya di Mayang Klinik Dewi ya. Baik, nah kalau ngomongin obat dokter, tadi ada yang dipakai seluruh tubuh ya selama 3 minggu, seminggu sekali. Oke, ada penelpon? Kita angkat dulu. Oke. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, masih Yudi tadi, Mas Jeffrey yang baik Pak Yudi, gimana Pak Yudi? Ya, tanya alamat. Mas Jeffrey. Gimana? Langsung. Ya, pertama, ya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Sebenarnya sudah kayak keluarga dekat nih sama Adrian Usman, Makno, bapaknya kan, sama Pak Sarifudin Fadil, ke Ibu Dewi ini sebenarnya. Kan Adrian Usman adiknya Ibu Dewi ya. Oh, temannya adik Dokter Dewi katanya. Oh. Iya, jadi Yudi Ibu Dewi. Jadi iparnya dari Nurdin. Baik Bu Dewi, jadi saya to the point saja, kapan nih Bu Dewi mau prakteknya, jam berapa gitu? Oh, ya. Baik. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin Pak Yudi selain jam dan alamat? Ya mungkin itu saja. Oh, itu saja. Penting, karena saya mungkin karena hilang timbul ini, seharusnya paskes yang saya pertama ini harus sudah berapa kali dia harus inisiatif. Oh, ini Pak, nggak bisa lagi, kita harus nyerah gitu. Iya. Harusnya diteruskan paskes berikutnya, spesialis. Ini kan nggak benar pelayanan di puskesmas ini kalau sudah kita berulang kali berbulan-bulan. Nggak sembuh-sembuh ya. Ini persoalannya Mbak Jeffrey, pelayanannya. Baik harus diarahkan ke paskes yang lebih tinggi lagi, spesialis, itu maksud saya. Iya. Jadi ini mudah-mudahan puskesmas ini bisa jeli juga. Ya. Kalau sudah berbulan-bulan orang hilang timbul penyakit kulitnya, kok masih tetap aja dikasih cetirizin dan sebagainya. Jadi ini persoalan kita, ini persoalan pelayanan yang mudah-mudahan akan memahami ini semua dan jangan lagi terulang pada saya dan masyarakat lainnya. Saya itu saja edukasi dari saya, dan ini merupakan pelajaran baik bagi kita. Terima kasih Bu Dewi. Salam buat keluarga semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Ini ada keresahan nih dari Pak Yudi. Mudah-mudahan jadi masukan ya. Mudah-mudahan pelayanan-pelayanan juga mendengarkan ini. Tapi gimana dokter? Dari sisi dokter, seorang pelayan medis juga nih. Tapi pasti dong pernah juga dokter menangani kasus mungkin di bawah-bawah sana, atau mungkin dokter lagi berkunjung di puskesmas. Boleh cerita dulu gimana? Sebenarnya sama nggak sih dok obatnya? Yang disebut Pak Yudi sebenarnya, walaupun kita nggak boleh nyebut merek tadi ya, Pak Yudi sudah sebut duluan. Makanya tadi itu yang disebut Pak Yudi tadi memang salah satunya anti gatal gitu ya. Jadi memang untuk mengurangi rasa gatalnya, ya kan. Nah memang kita belum tahu nih Pak Yudi ini apa sih masalahnya, apa sih keluhan penyakitnya tepatnya gitu kan. Apakah memang jamur, apakah memang ada faktor tadi hanya faktor usia, atau memang ada faktor penyakit yang lain. Iya, gitu. benar. Cuman yang memang disebutkan Pak Yudi tadi memang untuk anti gatal, mengurangi rasa gatalnya gitu. Kalau yang lainnya saya nggak bisa bilang karena saya juga belum lihat nih keluhan Pak Yudinya apa. Oke, sebenarnya hari apa aja dan jam berapa dokter? Tadi pertanyaannya gitu dokter. Langsung saja kata dia gitu. Ya kalau harinya alhamdulillah setiap hari kalau di klinik
memang ada yang siang sama yang habis maghrib sih. Kalau yang siang kan karena kepotong sama ke tempat lain. Jadi yang pasti ya sih setelah maghrib. Kalau mau jam ketemu 6. dokter Dewinya, jam 6 sampai jam 8 deh. kalau mau ke gitu. dokter Dewinya langsung saja setiap hari bisa saja di klinik di Mayang ya dokter, klinik dokter Dewi. Itu habis maghrib ya dok? Iya, Atau habis sisa? Habis maghrib. Habis maghrib ya. Jam 6 sampai jam 8. Jam 6 sampai jam 8. Jadi langsung gercep aja ya Pak Yudi ya. Jangan tunggu lama-lama karena sejatinya penyakit itu harus cepat kita obatin. Iya, apalagi tadi udah bolak-balik kata Udah Pak Yudi ya. bolak-balik. Jadinya biar tuntas. Bukan berarti mungkin tapi sebenarnya bisa nggak dok? Kalau sekali diobatin langsung sembuh nih, skabies nih ya. Kalau kasusnya skabies. Kalau skabies, nah itulah tadi memang mesti beberapa kali pengobatan, gitu, pemakaian obat, gitu kan. Baik yang tadi yang saya bilang, memang pilihannya macam-macam tuh, ya kan. Yang 3 hari berturut-turut, yang 1 kali seminggu tapi 3 kali gitu. Tapi memang untuk skabies sendiri memang tidak ada yang 1 kali tuntas gitu. Mungkin 1 kali sudah berkurang nih gejalanya gitu. Gatalnya berkurang, ruam-ruamnya berkurang, tapi tetap kita anjurkan sampai 3 kali. Dan gitu. sampai tuntas. Sampai tuntas. Kenapa? Memang kan siklus si tungaunya tadi memang sampai 14 hari ya 14 hari, gitu. gitu. Jadi bisa aja belum mati semua si tungaunya. Baik, itu ya Pak Yudi ya, tidak ada instan ternyata. Mie instan juga pakai proses dan juga pengobatan juga seperti itu. Baik dokter, kita break kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat dan kita ngomongin masalah skabies. Ini penyakit yang sepele ya bagi orang yang tidak kena, tapi patut diwaspadai bagi kita semua. Memang sih kalau kata orang tuh dok ya, kalau kata orang Jambi ini jauh dari nyawo. Cuman ganggunya minta ampun. Kebayang dong pemirsa ya, gatal di bagian tubuh tertentu ataupun bisa sampai semua badan kata dokter Dewi tadi. Ini nggak main-main loh, langsung dokter spesialis kulit loh yang ngejelasin ya pemirsa. Dan itu bayangin gatalnya seperti apa ya. Dan bahkan kalau kita menggaruknya secara berlebihan dan ya kita nggak tahu di tangan kita, di kuku kita ada bakteri, ini bisa mengakibatkan sampai bernanah ya dok ya. Sampai infeksi. Infeksi dia. Nah, pertanyaan kembali dokter. Ini kalau dia infeksi, ya kalau kita ngomongin virus ataupun juga penyakit-penyakit lain, kalau sampai infeksi itu pasti biasanya ada penyakit lain yang bakal timbul nih, seperti demam atau apa. Nah, gimana nih kalau skabies yang sampai infeksi ini bisa menimbulkan demam juga atau gimana dokter? Bisa. Jadi kalau nanti memang infeksinya banyak, ruam-ruam yang bernanahnya banyak, ya bisa salah satunya menyebabkan demam itu sendiri. Iya. Ini kan dokter tadi menjelaskan bisa campuran nih. Bisa yang ada infeksinya, ada yang tidak, tergantung di bagian mana yang kita garuk secara berlebihan. Nah, ini kalau boleh dipersenin, ini banyakan yang mana dok? Banyakan yang infeksi atau yang tidak infeksi nih dok? Kalau dipersenin memang banyakan yang tidak infeksi sih mas. Gitu dia biasa aja ya, bintik-bintik biasa saja. Ruam-ruam seperti biasa, bintik-bintik. Tapi kalau yang infeksi ini kebanyakan, sampai pedih ya? Kebanyakan ya memang yang infeksi itu memang kebanyakan pada anak-anak sih. Gitu. Yang tidak bisa kontrol tangannya. Iya kan. Tidak kontrol tangannya, kebersihan seperti itu. Kebersihannya. Baik tuh pemirsa, udah ke gambar ya pemirsa ya gimana sakitnya, gatalnya. Tapi sakit juga sih, hatinya sakit tuh, gatal aja terus. Nggak bisa kita garuk, harus ditahan. Nah baik, nggak kerasa dokter udah 1 jam menemani kebersamaan kita. Mungkin terakhir ada yang pengen disampaikan sebagai kesimpulan kita dan juga sebagai edukasi buat masyarakat dan pemirsa di rumah, dokter. Jadi untuk skabies sendiri memang bisa menyerang kelompok tertentu ya. Jadi mungkin sarannya memang higienitas memang perlu dijaga. Harus dijaga ya dok ya. Dan kalau memang sudah terjadi nih, sebaiknya memang semuanya dilakukan pembersihan seperti itu mas. Misalnya seperti tadi ya, memang sofa, tempat tidur dijemur gitu. Pakaian bisa dicuci dengan air panas atau dimasukin ke kantong plastik. Dan
memang harus kelompok tertentu itu memang harus diobatin semuanya bersama-sama, semuanya diobatin gitu, baik lingkungan rumah atau lingkungan yang lainnya. Jadi sebaiknya jika sudah ada yang terkena skabies di lingkungan itu dan yang lainnya pun harus tetap diobatin. Gitu dokter ya. Jadi sesegera mungkin lah bersih-bersih ya, dan juga langsung datang ke dokter. Biar kalau lingkungan keluarga satu rumah kalau bisa dibawa deh ke dokter semuanya, biar sembuh total. Iya. Gitu. Meskipun sepele, tapi ini mengganggu aktivitas sekali. Baik dokter, terima kasih. Sama-sama Mas. Atas waktunya dokter Dewi, mudah-mudahan tidak bosan-bosan untuk hadir bersama TVRI Jambi untuk mengedukasi seluruh pemirsa. Dan demikian pemirsa, sajian hidup sehat pada siang hari ini bersama dokter Dewi. Hari ini spesial kita ngomongin masalah penyakit kulit, dan akhirnya saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.